Nanti yang teman-teman kita lanjut ke persoalan penutup kepala. Ya, jadi kita akan melanjutkan bacaan kita nih di pokok-pokok penting dalam Alkitab yang ditulis oleh Witness Lee, diterbitkan oleh Yasmerin ya. Pokok-pokok penting dalam Alkitab jilid yang ketiga. Ini tuh Witness Lee dan Watchman Nee ini dua tokoh Kristen yang mereka tuh jadi panutan banget gitu buat waktu pas saya zaman di persekutuan mahasiswa, ya dua tokoh ini sangat-sangat jadi panutan. Ya, nah jadi kita baca ya ini ya. Kalau dalam alam semesta tidak ada kepala, seluruh alam semesta akan kacau. Tetapi dalam alam semesta ada kepala dan Allah yang menjadi kepalanya. Sebab itu dalam alam semesta ada urutan, tertib. Ya, jadi kalau menurut pengajaran di sini, jadi itu ada urutan gitu, dan urutannya itu adalah Allah Bapa, Kristus, laki-laki, kemudian perempuan. Nah, jadi hierarki otoritasnya itu seperti itu. Jadi ya memang urutannya memang perempuan itu memang urutannya di bawah laki-laki gitu kan. Nah, dan ini ada berkaitan dengan pengajaran atau tradisi perempuan Yahudi menutup kepalanya atau menudungi kepalanya. Jadi mungkin teman-teman yang bukan dari Nasrani, teman-teman dari Muslim, jangan kaget kalau misalnya ketemu perempuan Nasrani yang menggunakan hijab, gitu ya, yang menggunakan penutup kepala. Itu memang karena tradisi menudungi kepala itu memang sudah lebih dulu ada di dalam ajarannya Nasrani ya. Nah, jadi ini dia. Allah menghendaki laki-laki tidak menudungi kepala dan perempuan menudungi kepala untuk mengakui urutan itu. Jadi sebagai tanda penundukan diri perempuan kepada laki-laki, maka perempuan itu diwajibkan untuk menudungi kepalanya. Nah, kalau perempuan tidak menudungi kepala, ia menghina kepalanya yang langsung menghina laki-laki dan secara tidak langsung menghina Kristus dan Allah, karena laki-laki adalah kepala perempuan. Ya, dan Kristus mewakili Allah adalah kepala kita, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab itu laki-laki seharusnya tidak menudungi kepala, tetapi perempuan menudungi kepala. Dengan tindakan yang konkret menyatakan kita mengakui otoritas Allah di alam semesta. Dia adalah kepala alam semesta. Dalam memberitakan penudungan kepala, dasar yang pertama Paulus adalah ini. Mungkin manusia meremehkan hal ini, tetapi Allah memandang penting hal ini. Jadi perintah penudungan kepala ini diajarkan kembali oleh Rasul Paulus di dalam perjanjian baru. Nah, 1 Korintus 11 ayat 7. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Nah, di sini nah, jadi perbedaan laki-laki dan perempuan menurut Rasul Paulus adalah bahwa ya kita baik laki-laki maupun perempuan semuanya berasal dari Allah ya, tapi ada bedanya gitu. Bedanya adalah nih, Tuhan menghendaki laki-laki menjadi gambaran dan kemuliaannya, maksudnya kemuliaan Tuhan, dan menghendaki perempuan menjadi kemuliaan laki-laki gitu loh. Nah, jadi apa ya, perempuan itu tidak secara langsung menyinarkan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah, tetapi dia menyinarkan kemuliaan laki-laki. Jadi ya ini yang, nah ini nih
prinsip ini sebenarnya berkaitan dengan kejadian 2 gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat kembali postingan saya di yang judulnya perempuan bukan manusia gitu. Kenapa ya? Karena yang disebut manusia itu sebenarnya adalah laki-laki gitu. Karena itu manusia tuh mencerminkan menyinarkan kemuliaan Allah. Maksudnya manusia tuh ya yang disebut manusia itu sebenarnya ya laki-laki gitu. Nah, sedangkan perempuan tuh tidak menyenangkan kemuliaan Tuhan secara langsung, tapi menyenangkan kemuliaan laki-laki. Ya, nah kita lanjutkan. Untuk menyatakan inilah Allah baru menghendaki kita melaksanakan penundungan kepala. Dan lagi karena yang akan dinyatakan ada perbedaan. Sebab itu menghendaki kita laki-laki dan perempuan dalam penundungan kepala ada perbedaan. Laki-laki adalah gambaran dan kemuliaan Allah yang mewakili Allah. Sebab itu tidak perlu menundungi kepala untuk menyatakan bahwa dia mewakili Allah menjadi kepala. Nah, kita lihat di sini perbedaannya laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki itu dianggap mewakili Allah. Makanya tuh kemarin tuh kalau si Atta bilang apa suara laki-laki adalah suara Tuhan tuh ya sebenarnya sumber pengajarannya ya sebenarnya ya dari sini ya suara laki-laki adalah suara Tuhan gitu kan. Sebab laki-laki itu adalah mewakili Allah, dianggapnya begitu gitu kan. Nah, perempuan adalah kemuliaan laki-laki yang mewakili manusia. Nah, mereka jadi perempuan itu dianggap mewakili manusia sebab itu perlu menundungi kepala untuk menyatakan dia mewakili ketaatan manusia. Ya. Nah, jadi meskipun sekarang ini tradisi penundungan kepala itu sudah tidak dipraktekkan, memang praktek penundungan kepala atau menggunakan kerudung atau hijab itu tidak lagi digunakan gitu. Tapi masih ada sih masih ada orang-orang Kristen yang mentaati ini, misalnya Kristen Ortodoks gitu kan, itu masih menggunakan kerudung. Nah, tapi meskipun praktek penundungan itu sendiri sudah dihilangkan, tetapi filosofinya tidak hilang. Filosofinya itu tidak hilang, gitu kan. Nah, ini berdasarkan urutan penciptaan Allah, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Lagi pula laki-laki tidak diciptakan karena perempuan. Nah, ini dia. Tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Nah, ini yang saya bahas kemarin di video saya bahwa perempuan bukan manusia itu ya. Jadi kan perempuan itu adalah pelengkap manusia gitu, diciptakan karena Adam meminta pasangan, meminta penolong yang sepadan. Nah, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Itu karena selalu masalah urutan penciptaan ini selalu aja di ungkit-ungkit lagi nih oleh Rasul Paulus nih, ungkit-ungkit lagi masalah urutan penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, ini diungkit-ungkit lagi. Ya. Ini tentang sebenarnya ada yang sebenarnya statement ya yang nanti lebih saklek lagi gitu kan. Ya. Ah.
Ini dia. Pengaturan Allah bagi laki-laki dan perempuan serta urutan penciptaan. Nah, pengaturan Allah bagi laki-laki dan perempuan serta urutan penciptaan Allah. Penciptaan keduanya juga sangat kudus dan kekal. Ya, jadi urutan penciptaan itu dianggap ya itu udah sesuatu yang sakral banget gitu. Ya, sorry agak terjeda sedikit. Ah, di sini alasan yang lain, alasan kelima, Rasul Paulus itu menyampaikan ya bahwa ini dia. Sekarang Paulus menggali lagi satu dasar, boleh dikatakan ada dasar kelima untuk menyampaikan berita ini, yaitu alam naluri kita sendiri. Naluri kita memberitahu bahwa sifat laki-laki berbeda dengan perempuan. Laki-laki seharusnya menampilkan diri, perempuan sepatutnya menyembunyikan diri. Saya percaya di dalam batin kita pasti ada perasaan bahwa laki-laki seharusnya agak menonjol, sebaliknya perempuan lebih baik agak sembunyi. Nah, ini apa ya, satu stereotip ya, membangun stereotip bahwa laki-laki itu harus menonjol, sedangkan perempuan itu sebaiknya menyembunyikan diri, gitu kan. Nah, naluri kita ada ciptaan Allah, dan penciptaan Allah menurut pengaturannya. Dalam pengaturannya, laki-laki menjadi kepala dan perempuan menudungi kepala sebab dia menciptakan naluri yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Naluri ini membuat laki-laki menjadi kepala, memimpin, dan membuat perempuan menudungi kepala, mentaati. Di sini kita dapat nampak hal ini bukan masalah persamaan hak. Nah, lagi-lagi di sini tuh sebenarnya gimana ya? Di sini selalu mengatakan bahwa ini tidak ada masalah dengan perbedaan hak, tidak ada masalah dengan perbedaan hak asasi, tapi ya sebenarnya ini masalah sih, gitu. Melainkan perbedaan naluri laki-laki dan perempuan, karena nalurinya berbeda, daya gunanya juga berbeda. Nah, ini ada perbedaan, perbedaan gunanya perempuan. Karena daya gunanya berbeda, kedudukannya juga tidak sama. Nah, ini udah jelas-jelas tidak setara, ya. Kedudukannya tidak sama, ya. Tetapi jangan karena kedudukannya tidak sama lalu membawa masuk pikiran tidak adil, tidak setara. Aduh, ini gimana ya? Sebenarnya ini kontradiksi banget sih gitu. Kalau kedudukannya tidak sama tuh ya sebenarnya udah jelas-jelas tidak setara sih sebenarnya gitu. Jadi ada hal-hal yang lain yang sebenarnya disebutkan di dalam si witness ini. Cuma kebetulan sekarang pas kita lihat perhatiin jauhnya itu nggak semua bagian part bukunya itu bisa kita baca, tapi saya ada sempat membaca juga gitu pernyataannya si witness ini tentang perlindungan kepala ini gitu. Jadi tentang kekepalaan ini bahwa perempuan meskipun dia diciptakan dengan kepala gitu, tapi dia harus bersikap seakan-akan dia tuh nggak punya kepala gitu. Itu arti lainnya dari penundungan kepala. Dia harus bersikap seolah-olah dia itu tidak punya kepala, terus dia memerlukan otoritas laki-laki di atasnya, dan dia harus menerima seorang laki-laki untuk menjadi kepalanya, dan dia harus bersikap seakan-akan dia tuh nggak punya kepala. Oleh karena itu semua keputusan itu ditentukan oleh laki-laki, termasuk keputusan-keputusan tentang dirinya sendiri, tentang tubuhnya sendiri itu ditentukan oleh laki-laki. Kalau perempuan yang belum menikah, maka ayahnya lah yang mengambilkan keputusan. Kalau perempuan yang sudah menikah, maka suaminya lah yang mengambilkan keputusan. Nah, di sini kita bisa melihat gitu bagaimana ya diskriminasi perempuan ya, ini yang
hal-hal seperti inilah yang sebenarnya memicu perjuangan-perjuangan kesetaraan perempuan gitu. Ya, jadi saya rasa ini ketidaksetaraan perempuan di dalam pengajaran Kristenan ini bukan lagi suatu hal yang perlu disangkal gitu. Jangan ada yang menyangkal enggak ada ya ketidaksetaraan gitu. Yang ada tuh di sebelah gitu. Ini ya kita udah jelas-jelas ada kita, dan sekarang bagaimana kita menyikapi ini supaya apa? Supaya ya gimana ya caranya gitu supaya tetap ada keseimbangan hak asasi manusia, tetap ada kesetaraan gender. Oke, selamat siang teman-teman.